Hadirin undangan yang kami hormati, mohon perhatian, acara sidang terbuka akan segera dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang terbuka untuk Propendus Saudara Ayi Ruswandi dan Muhammad Rifki Romdoni dibuka. Saudara Ayi Ruswandi dan Saudara Muhammad Rifki mohon dipanggil ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa tamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin yang saya muliakan, izinkan dalam kesempatan ini terlebih dulu saya menyampaikan penghargaan apresiasi. Terima kasih kepada tim promotor untuk kedua Propendus yang telah mengizinkan mereka bisa sidang terbuka pada pagi hari ini. Yang terhormat Profesor Dr. Adetuti Erosa MMPD, Dr. R. Sufyan Sauri MMPD, dan Dr. Faiz Karim Fatullah MHum untuk Propendus Saudara Ayi Ruswandi dengan penguji dalam Dr. Waska Warta sudah hadir di tengah-tengah kita, dan penguji luar Profesor Dr. Denny Darmawan MSc dari UPI yang akan melaksanakan sidang melalui Zoom ya, daring. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ibadah kita dalam mengantarkan Propendus mencapai gelar doktor ilmu pendidikan, konsentrasi manajemen pendidikan pada Universitas Islam Nusantara. Sekali lagi saya bertanya kepada Saudara Ayi Ruswandi, apakah Anda sudah siap mengikuti sidang? Siap. Oke, tidak ada alangan? Tidak mengundurkan diri? Tidak. Tidak ya. Setelah kami membaca surat permohonan saudara untuk melakukan sidang promosi doktor, dan setelah kami meneliti persyaratannya, maka sidang promosi doktor pada hari ini Selasa 23 Agustus 2022 akan segera dimulai. Tim penguji dan promotor akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau bantahan terhadap disertasi saudara yang berjudul Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris untuk meningkatkan budaya literasi siswa SMA. Studi deskriptif pada pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang. And the further question come from Dr. Faiz Karim Fatullah MHum. Please, sir. Tes satu. Baik, terima kasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Haji Musliman. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Ayi yang telah melalui tahapan-tahapan dalam proses studinya, meskipun di injury time ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Baik, Saudara Propendus Pak Ayi ya, saya ingin bertanya sebelumnya ya, apakah saudara bangga menjadi seorang dokter? Siap. Bangga.
Ketika Anda diberitahu jadwal tentang sidang terbuka, apa yang saudara lakukan? Mempersiapkan diri untuk persiapan hari ini. Apakah Anda menyampaikan berita itu kepada teman-teman saudara, sahabat saudara? Ya, saya sampaikan, minta doanya. Dorongan doa. Siapa yang hadir pada kesempatan kali ini? Keluarga, Berapa orang? 8 orang. 8 orang. Kurang banyak ya, sekampung. Sebab jangan-jangan ada yang tidak tahu ketika hari ini Pak Ai sidang terbuka promosi doktor, pulang-pulang Pak Ai nggak dipanggil dokter. Bagaimana Pak Ai kalau pulang-pulang saudara Promovendus pulang ke rumah tidak dipanggil dokter? Saya pikir kalau guru-guru saya itu dulu, kamu jangan mikirkan gelar, kamu kalau sekolah sekolah aja. Nah, ketika guru saya yang sudah doktor itu juga, ya beliau tidak menyimpan namanya itu, tidak ada apa-apa gitu. Karena yang saya harapkan adalah akademis, yang kalau diakui oleh akademis saya yang penting itu. Kalau diakui insya Allah sama masyarakat ya ngapain juga katanya gitu. Itu yang jadi saya berpikir seperti itu. Kalau saya datang tidak ada yang dokter ya it's okay gitu. Karena kalau di sekolah atau di sini di lingkungan akademisi ya mungkin ya harus. Baik. Nah, oleh karena itu ya Pak Ai, harusnya sebelum sidang terbuka ini sampaikan ke teman-teman begitu, ke orang-orang sahabat, saya ini mau promosi dokter begitu, sehingga tidak ada lagi orang menyebutnya Ai aja, tapi Dokter Ai begitu. Ya, itu pertanda bangganya. Kadangkala manusia begitu, udah dokter tidak dipanggil dokter, aduh, dihargaan orang. Nah begitu, karena mungkin tidak tahu, begitu ya. Makanya saya tanya itu Pak Ai ya. Nanti kalau ada yang sidang lagi, minimal 20 orang datang ke sini, begitu. Kalau sudah diundang, tidak hadir lewat Zoom. Baik. Pertanyaannya Pak Haji ya, Saudara Promovendus. Menarik begitu ya. Tadi Anda sampaikan bahwa pembelajaran bahasa Inggris yang Anda kaji manajemennya, kemudian outputnya adalah literasi siswa, begitu ya. Anda kemudian mengambil landasan teologisnya An-Nahl. An-Nahl itu kalau Anda kaitkan, itu kaitannya dengan judul disertasi itu apa ya? Yang tadi Anda bacakan. An-Nahl. Di dalam An-Nahl itu kan mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia itu berbantah-bantahlah dengan baik atau berdiskusilah dengan baik lah, intinya begitu ya. Nah, ketika untuk berdiskusi dengan baik, dengan hal yang baik, maka literasi si orang yang akan berdiskusi dengan yang baik itu harus punya literasi yang banyak. Latar belakang literasi dasar itu harus kuat. Jadi ketika ingin melakukan obrolan atau membantah orang itu dasarnya apa? Harus banyak. Nah, kemampuan ketika kita memiliki dasar untuk membantah orang atau memberi tahu orang, kita berarti kita punya dasar. Ya, dasar itu dengan literasi itu. Literasi dasar itu. Baik. Makanya menurut saya itu hal ya pas gitu untuk disertasi saya ini. Baik. Bagaimana kalau Anda mengaitkan dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana, silakan. Iqra juga kan menurut saya Iqra itu adalah ayat pertama yang meminta membaca, berarti belajar gitu. Dan belajar itu juga merupakan bagian perencanaan literasi gitu Pak Dokter. Jadi ketika kita membaca, sudah mulai mau membaca, berarti sudah siap untuk meningkatkan kemampuan literasi. Pertama literasi baca tulis itu gitu, literasi baca. Karena
dalam literasi ya, literasi dasar itu ya pertama ya membaca, literasi membaca, kemudian menulis gitu. Itu. Jadi mengkaitkan dengan dengan ikro itu ya itu seperti itu. Karena ikro itu disuruhnya belajar pertama. Berarti itu sudah merupakan literasi. Baik. Selanjutnya, salah satu disertasi yang menjadi ciri khas dari Uninus selain landasan teologi ada 6 sistem nilai. Ya. Bagaimana saudara memandang 6 sistem nilai itu dikaitkan dengan judul disertasi saudara? 6 sistem nilai mana yang paling lebih relevan dengan judul disertasi saudara menurut saudara? Silakan. Berdasarkan apa yang saya buat, ada 4 sistem nilai yang saya sangat dekat sekali dengan disertasi ini, yaitu sistem nilai teologis, nilai etik, nilai logik, dan nilai estetik. Jadi itu yang menurut saya paling dekat. Kenapa? Ketika kita berbicara tentang manajemen, itu emang sudah merupakan satu keharusan sebagai umat yang beragama harus selalu merencanakan. Gitu. Jadi ketika merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi, itu berarti sejalan dengan nilai teologi. Karena agama apapun mungkin menginginkan seperti itu, ada tahapan-tahapan. Terus kenapa ada nilai etik? Nilai etik yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebaikan manusia. Di literasi ini, manajemen dan literasi ketika berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan kebaikan buat setiap orang, gitu. Ketika si anak peserta didik atau masyarakat mampu melaksanakan literasi dasar, maka kebaikannya itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, kita bisa bedakan antara yang kurang membaca dengan yang banyak membaca. Berbeda cara berpikirnya, cara berbicaranya, sehingga di masyarakat lebih diakui yang lebih banyak baca itu. Gitu dong. Gitu dong. Baik. Selanjutnya, Anda kan meneliti pembelajaran bahasa Inggris di SMA. Ya. Di SMA sendiri kan ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Yang Anda teliti itu di jurusan mana? Pembelajaran bahasa Inggrisnya. Di siswa yang mana? Pembelajaran bahasa Inggris itu semua jurusan. Karena bahasa itu di setiap jurusan itu ada. Jadi dan itu sesuai dengan ini. Ketika di IPA ada pembelajaran bahasa Inggris dan genre-nya adalah teknik atau tentang IPS, itu juga kan merupakan bagian dari peningkatan literasi juga. Iya, saudara mengambil sampel pembelajarannya itu di pembelajaran bahasa Inggris di kelas bahasa, di kelas IPA, di kelas IPS. Ya. Yang untuk yang di SMA 3 kelas 10 IPA. Kalau yang di SMA 4 itu kelas 11 IPS. Apakah ada kelas bahasanya di situ? Tidak ada. Baik. Ini menarik ya. Dalam pembelajaran bahasa apapun juga kan ya, kayak gitu. Ujung-ujungnya siswa memiliki kompetensi 4 kompetensi. Anda tahu kompetensi berbahasa dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi? Ya, tadi saya sebutkan pertama adalah listening, speaking, writing, reading. Urutan yang benar yang mana? Writing dulu apa reading dulu? Kalau sebetulnya kalau dalam itu tidak ada urutan, Pak. Itu semuanya harus bareng-bareng. Kalau itu selama saya dapatkan ya, tidak ada urutan. Semuanya harus berjalan bareng-bareng. Jadi tidak ada yang writing harus duluan atau speaking harus duluan, tidak. Itu yang saya tahu. Jadi ya selama ini boleh kata ya menurut guru-guru saya itu ya dia mulai dari mana, tapi rata-rata pasti opininya itu pertama adalah speaking, listening, terus speaking, writing, sama reading, writing, terakhir writing. Biasanya gitu. Baik, saya ingin menyampaikan ya bahwa urutan itu tidak boleh ditukar-tukar.
Ya. Dari mulai yang paling rendah, listening. Dengerin aja gampang, listening. Tidak usah butuh apa-apa. Yang penting dengerin aja. Yang kemudian listening. Setelah listening, speaking. Kalau kita sudah memiliki listening, sudah banyak mendapatkan masukan-masukan kosakata, baru bisa speaking. Setelah speaking sudah mampu, baru kemudian reading, baca. Setelah reading, yang paling hese, yang paling susah, yaitu writing, menulis. Bapak aja nulis disertasi beberapa tahun baru beres sekarang. Itu writing. Baik, satu pertanyaan lagi. Ini dalam pembelajaran bahasa Inggris, ya. Dan ujung-ujungnya atau outputnya adalah untuk meningkatnya literasi siswa. Media apa yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Inggris itu agar meningkat literasinya, literasi siswanya. Silakan, yang Anda tahu di sekolah yang Anda teliti. Yang paling selama saya mengajar tuh yang paling signifikan dan paling berhasil itu adalah pertama buku teks bacaan dulu, teks yang berupa genre tadi itu. Ketika sudah ini baru ada praktiknya itu. Praktiknya misalkan dibuat dialog transaksional sehingga apa yang dibaca itu dipraktekkan, setelah hasil itu mengena gitu. Contohnya begini, di RPP itu tujuan pembelajaran adalah siswa mampu berkomunikasi dalam bidang numerik misalkan. Maka dibuatlah teks yang ada hubungannya hitung-hitungan gitu atau teknik gitu. Jadi literasinya meningkat itu dari situ, dari kegiatan pembelajaran itu, Pak Dokter. Jadi ada muncul literasinya. Terus tadi kalau dikaitkan di mana ya di keseluruhan proses pembelajaran akan muncul. Baik. Tadi saudara menyampaikan literasinya itu, kalau tadi sudah disampaikan oleh para penguji sebelumnya, literasi yang disebut oleh saudara Promovendus yang dimaksud literasi baca tulis, literasi digital, finansial, atau literasi apa maksudnya itu? Karena genre itu tadi saya katakan banyak macam-macam. Kalau genre deskriptif itu bisa dimasukkan teks yang berhubungan dengan literasi budaya, literasi digital, atau genrenya recon bisa dimasukkan literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, itu bisa masuk ke situ. Itu Pak Dokter. Jadi setiap literasi itu bisa dimasukkan dalam pembelajaran bahasa Inggris tergantung genre yang digunakan gitu. Jadi kebetulan saya itu sangat menghargai kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2003 yang dikembangkan 2005. Jadi saya itu sangat karena bagus kalau dibandingkan dengan lebih bagusan KBK kalau bahasa Inggris ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris menurut saya. Kalau pelajaran lain nggak tahu. Jadi kalau mengatakan yang mana literasinya ya hampir setiap itu harus sudah masuk dalam komponen core language skill itu. Baik, terima kasih Pak Ayi telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Faiz Karim Fatullah MPU. Terima kasih, like dan subscribe-nya di Ruang Dokter.